Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tim khusus atau tim sus Polri langsung melakukan penahanan terhadap Baradae seusai status tersangka diumumkan. Untuk laporan lebih detailnya kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rianda Sakti, reporter dari Tribun News yang akan menginformasikan detailnya. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Benar sekali, tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, akhirnya melakukan penetapan tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Baradae yang merupakan ajudan dari Kadif Propam nonaktif, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Baradae ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara. Dirtipidum Baris Krim Polri, Brigjen Pol Andirian menuturkan penetapan tersangka ini. 안녕하세요. 요즘 야구 보는 맛에 푹 빠져버린 2년차 롯데팬 루나입니다. 저에게는 꿈이 하나 있어요. 바로 부산 사직 야구장을 가보는 건데요. 잠실 야구장 집가는 올해만 벌써 3번째지만 아직 한 번도 사직 야구장에서 홈 경기를 보진 못했거든요. 그런데 상상만 하던 그 일이 실제로 일어났습니다. 초대장 플라이 투 월드 엑스포 사직 야구장에서 2030 부산 세계박람회 유치기원 행사가 열립니다. 다양한 현장 이벤트와 응원 퍼포먼스가 열리니 오셔서 재미있게 즐기다 가세요. 저는 하나도 부끄럽지 않아요. 저는 자랑스러운 롯데팬이니까요. 오늘 이러고 비행기도 타고 사직 야구장까지 갈 겁니다. 사직구장 보내준다고 해서 일단 신나게 오긴 했는데 세계박람회 유치기원 행사가 뭐지? 기대감을 가득 안고 부산으로 향하는 동안 오늘 열리는 행사에 대해 알아봤습니다. Tidaknya ada 42 orang saksi dan juga barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Dalam kasus ini Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Baradae langsung ditangkap dan ditahan di rumah tahanan Baris Krim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nantinya Andi memastikan penyidik dalam kasus ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tidak akan berhenti dalam penetapan Baradae sebagai tersangka saja. Nantinya akan ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Untuk informasi, Brigadir J tewas pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian, Brigadir J yang merupakan supir dari istri Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Pol Verdi Sambo itu tewas setelah baku tembak dengan ajudan Irjen Verdi Sambo yakni Baradae. Baku tembak itu disebut terjadi di Komplek Polri atau di rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo, yakni yang beralamatkan di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri dari Irjen Verdi Sambo. Demikian laporan saya. Dea, dikembalikan ke studio. Baik, Tribunnews berikut kami tampilkan keterangan dari Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Pol Andirian Jaya di selengkapnya. Baik, berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Baris Krim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, kemudian metodologi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan pemeriksaan. Ada sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP, yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik, maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyelidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap
cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang, sebagaimana juga rekan-rekan diketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan dari tim penyidik tim Sus Baris Krim Polri. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Meski sudah berencana berkoalisi, PKB dan Gerindra belum mendeklarasikan koalisi untuk pemilu 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Dedi Aziz, reporter dari Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Dea dan juga Tribuners. Memang dapat kami laporkan kemarin Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Ketua Umum PKB begitu Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Imin datang ke Kota Ambon. Dalam agendanya Gus Imin ini menghadiri musyawarah kerja wilayah DPW PKB Maluku, kemudian menghadiri pula pelantikan Fatayat NU di Maluku. Nah, dalam beberapa penyampaiannya, Muhaimin Iskandar mengatakan siap maju menjadi presiden atau calon presiden 2024 nanti. Hal itu dia katakan berdasarkan hasil muktamar PKB yang diadakan di Bali pada tahun 2019. Ia menegaskan maju bersama Gerindra PKB belum pasti begitu, tapi menurutnya presidensial threshold antara PKB dan Gerindra sudah lebih dari 20%, yakni 22%, dan itu merupakan modal awal yang baik bagi kerjasama antara dua partai begitu. Hingga saat ini Gus Imin mengatakan bahwa PKB dan Gerindra masih sama-sama menyusun strategi di internalnya menuju kontestasi pemilu tahun 2024 nanti. Ia mengatakan Gerindra secara kepartaian memiliki komitmen yang sama dengan PKB untuk membangun bangsa. Nah, hal itu juga merupakan tahap yang sangat baik menurutnya. Kedepannya, PKB dan Gerindra juga akan mengajak partai-partai lain untuk ikut dalam kebersamaan komitmen yang telah dibangun begitu. Soal koalisi PKB dan Gerindra saat ditanya, keduanya atau Muhaimin Iskandar mengatakan belum akan mengumumkan dan kedua partai sampai saat ini masih fokus untuk menuntaskan pendaftaran pemilu terlebih dahulu. Dia kembali menegaskan begitu, perlu dicatat bahwa koalisi komitmen koalisi ini itu masih menunggu atau sembari menunggu usulan kebersamaan dari partai-partai lain. Ya, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahapan pendaftaran parpol dan penyampaian dokumen persyaratan pendaftaran oleh parpol berlangsung sejak 1 sampai 14 Agustus nanti. Sejumlah parpol sudah mendatangi KPU untuk melakukan pendaftaran pemilu. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang melakukan pendaftaran. Disusul parpol-parpol lain yang juga telah mendaftar ke KPU, yaitu PKS, PKPI, Nasdem, PBB Prima, Partai Reformasi, dan Perindo. Begitu, Dea. Baik. Tribuners, rekan ini juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Berikut liputannya. Kan betul, tokoh-tokoh yang hidupnya tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Inilah kekuatan PKB. Meskipun dari yang jumlahnya, pengaruhnya terbatas, kecil, tapi berada di mana-mana. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, itu loyalitas pemilihnya mendorong, membantu kita. Dan di sisi yang lain, memang kita punya kontribusi yang sangat baik. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat, ketokohan lokal, kepemimpinan kiai lokal, kepemimpinan tokoh-tokoh muda di level masing-masing, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh yang bergerak. Provinsi Riau kembali mengalami kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi, termasuk di Kota Pekanbaru. Hal ini berdampak terjadi antrean panjang di
sejumlah kendaraan muatan di SPBU. Untuk informasi kondisi terkini di sana, sudah bergabung bersama kami reporter dari Tribun Pekanbaru, ada rekan Johannes Tanjung. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami melaporkan dari Kabupaten Pelalawan, Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Memang benar dalam 2 pekan terakhir terjadi kelangkaan solar atau tepatnya solar subsidi, biosolar di wilayah Kabupaten Pelalawan. Hal ini nampak daripada beberapa SPBU yang sampai saat ini juga masih mengalami kelangkaan solar. Antrian kendaraan besar seperti bus, truk, dump truk, maupun kendaraan roda-roda banyak juga yang lain mengantri di sepanjang SPBU. Dan antrian juga tidak hanya terjadi di lingkungan SPBU saja, bahkan kendaraan-kendaraan besar itu juga sudah sampai ke badan jalan dan hingga mengganggu lalu lintas di sepanjang jalan. Ada beberapa SPBU yang kami pantau sampai pagi tadi, Tribuners, masih terjadi hal yang sama, seperti SPBU yang tepatnya berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan. SPBU yang berada di tengah kota ini juga mengalami hal yang sama. Pandangnya bahkan lebih tragis lagi karena antrian panjang kendaraan sudah sampai mengular hingga beberapa ratus meter, bahkan didominasi oleh bus pengangkut karyawan ke perusahaan. Selain itu, SPBU yang lain juga kami pantau Tribuners berada di Jalan Lintas Timur kilometer 55 Kabupaten Pelalawan. SPBU ini merupakan salah satu urat nadi di sepanjang Jalan Lintas Timur yang merupakan jalan nasional, namun masih terjadi kelangkaan solar sampai tadi pagi pantauan kami. Tidak ada aktivitas pengisian solar karena stok biosolar yang dipesan oleh manajemen SPBU belum tiba sampai saat ini. Bahkan keluhan supir juga sampai saat ini mereka terpaksa harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan solar yang digunakan untuk kepentingan atau aktivitas transportasinya. Tidak jarang juga ada sopir yang sampai menginap Tribuners karena dia memilih mengantri mulai dari subuh sampai siang hari baru dapat jatah untuk pengisian solar. Padahal aktivitas transportasi harus dijalankannya hingga ke tempat tujuan. Jika sang sopir memaksa untuk bergerak atau untuk maju, dikhawatirkan solar yang ada di dalam tangki mobilnya tidak mencukupi lagi. Dikhawatirkan akan berhenti di tengah jalan. Beberapa petugas SPBU yang kami konfirmasi, Tribuners, mereka tidak terlalu paham dengan aktivitas pengisian biosolar yang dipesan oleh manajemennya. Mereka hanya bertugas sebagai karyawan pengisi pompa di SPBU masing-masing. Termasuk juga konfirmasi kami dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Pelalawan, pihaknya telah menurunkan tim dari Disperindak untuk memantau dan mendata apa-apa saja menjadi keluhan supir, termasuk juga apa yang menjadi kendala di setiap SPBU atas kelangkaan solar tersebut. Memang fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pelalawan, Tribuners. Bahkan supir-supir truk juga sudah mencari mulai dari kabupaten terdekat di Kabupaten Pelalawan hingga sampai ke Kota Pekanbaru juga mengalami kondisi yang sama. Demikian laporan kami, kembali ke rekan dia di studio. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Truk pengangkut sawit dan minibus ringsek seusai bertabrakan di turunan tebing Desa Serdang, Bangka Selatan menuju arah Pangkal Pinang. Sopir truk dilaporkan mengalami luka parah dalam insiden itu. Saat kejadian belum diketahui pasti berapa jumlah korban lantaran langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Adisa Putra, reporter dari Bangka Pos yang akan melaporkan terkait update kejadian ini. Silakan rekan. Rekan ya, selamat siang. Pada hari Rabu 3 Agustus 2022 telah terjadi kecelakaan antara mobil truk pengangkut sawit dengan minibus jenis Mitsubishi Innova, yang mana kedua kendaraan terjadi tabrakan di Desa Serdang, Kecamatan Tobali, Kabupaten Bangka Selatan. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 11:40, yang mana kendaraan truk Mitsubishi
berangkat dari arah Tobuali menuju kota Pangkal Pinang. Sedangkan untuk Kijang Innova dari Pangkal Pinang menuju Tobuali. Kemudian di saat berada di turunan tebing Desa Serdang, kedua kendaraan mengalami tabrakan, yang mana dari atas kejadian tabrakan tersebut terdapat 7 orang korban yang mengalami luka-luka. 6 orang diantaranya merupakan karyawan dari perusahaan PT Timah. Sedangkan 1 sopir kendaraan truk yang berada di yang mengemudikan kendaraan truk yang melaju dari arah Tobuali menuju Pangkal Pinang. Ketujuh korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Untuk motif sendiri belum diketahui apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Namun informasi dari Kasat Lantas Polres Bangka Selatan AKP Andi Eko Wardana, seizin Kapolres Bangka Selatan Joko Isnawan mengatakan bahwa truk pengangkut sawit tersebut memakan bahu jalan sebelah kanan dari sehingga hilang kendali menabrak kendaraan Mitsubishi jenis Kijang Innova tersebut. Untuk kedua kendaraan saat ini sudah ditangani oleh Sat Lantas Polres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin seperti itu, Saudara Dea. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Markas latihan Persija Jakarta di Bojongsari, Kota Depok menjadi magnet tersendiri bagi para penggemar setianya atau Jackmania. Setiap ada latihan pada sore hari, markas Persija ini yang berada di Nirwana Park selalu didatangi para penggemar. Bahkan ada dari mereka yang rela menempuh perjalanan 8 jam dari kampungnya di Serang, Banten untuk bertemu sang idola di Bojonggede. Untuk informasi terkait ini, kami sudah terhubung dengan rekan Hieronimus Rama, reporter Warta Kota yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, selamat siang. Dari kawasan Depok kami melaporkan bahwa tempat latihan Persija yang berada di Bojongsari, Kota Depok telah menjadi suatu magnet baru bagi para penggemar Persija atau biasa disebut Jackmania. Nah, setiap sore saat skuad Macan Kemayoran melakukan latihan di Nirwana Park di Bojongsari, ada banyak penggemar yang datang untuk sekedar menonton dan juga melakukan foto-foto. Nah, para penggemar ini tidak hanya datang dari kawasan Depok atau Jakarta atau Jabodetabek, tapi juga dari luar kota. Nah, salah satunya itu Alpi dari Banten. Dia mengaku menempuh perjalanan sejauh 8 jam dari kampungnya menuju ke Bojongsari hanya untuk melihat latihan dari tim Persija yang menjadi tim idolanya sejak kecil. Nah, tidak hanya itu, dia bahkan rela untuk numpang di rumah temannya untuk mencari waktu yang tepat menonton latihan dari para pemain Persija. Nah, di sana setelah menonton latihan dia merasa begitu senang karena ini baru pertama kali dia melihat bagaimana pemain-pemain idola yang biasa dia saksikan penampilannya di TV bisa berlatih, dan bahkan dia bisa berfoto bareng dengan beberapa pemain yang ditemui usai latihan. Nah, dari banyak penggemar itu dia merupakan salah satu yang cukup jauh. Minggu lalu juga ada yang dari Riau dan juga beberapa daerah lainnya yang selalu ingin melihat para pemain idola mereka berlatih di Bojongsari, dan dia berharap pada pertandingan melawan PSM Makassar yang digelar besok sore di Gelora B.J. Habibie di Parepare, Persija bisa meraup 3 poin dan bermain lebih baik lagi. Demikian laporan kami dari kawasan Bojongsari, Depok. Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners rekan Hieronimus juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu Jackmania asal Banten bernama Apri. Berikut liputannya. Untuk Liga 1 sendiri harapan dari Abang? Harapan Liga 1 ya semoga lancar terus, nggak ada kendala. Ya siapa yang juaranya ya yang terpenting Liga jalan lancar,
biar penonton tuh bisa melihat langsung gitu. Kalau Persija optimis kira-kira masuk peringkat berapa? Peringkat 2. Peringkat Kalau 2 nggak ya. 3 ya. Nggak apa-apa, yang penting 2,3. Kalau juara gimana? Kalau juara bagus berarti kalau juara, karena kan Thomas Doll itu di kontrak 3 tahun itu nggak menargetkan tahun ini juara. Yang terpenting main bagus, terus biar ke depan liga ke depannya itu biar bagus main. Oh, oke. Berarti tadi dari Bantennya udah dari minggu lalu. Iya. Nah, ini baru datang nonton. Iya, datang nonton ke sini. Baru pertama juga. Baru pertama ya. Oh, gimana kesannya melihat latihan pertama? Senang, terus juga ketemu pemain, foto juga senang juga. Tadi foto dengan siapa aja? Foto dengan Abi Manyu, Anissa Bandi, Maman Abdul Rahman, Yusuf, udah. Berarti senang ya? Ya, Bangga bisa foto dengan mereka. Oke, berarti setelah ini baru pulang ke pulang ke Banten. Hari ini juga? Enggak, besoknya. Besok. Oke. Program Job Fair virtual pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Ketenagakerjaan resmi dibuka pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin. Biasanya Job Fair ini diadakan secara langsung di satu lokasi, namun belakangan karena pandemi COVID-19 sudah diselenggarakan secara virtual. Dan bagaimana terkait berlangsungnya Job Fair ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Rio Nur, silakan dengan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Dea. Jadi Kementerian Tenaga RI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Job Fair virtual 2022. Pembukaannya baru dilakukan Rabu. Namun Job Fair ini biasanya kalau orang-orang ingin cari pekerja datang di satu tempat menemui pencari kerja, maka kali ini diadakan secara virtual, di mana para pencari kerja bisa mengakses situs yang disiapkan oleh Kemenaker untuk mencari lowongan, di mana di situs tersebut sudah ada perusahaan yang menanti membuka lowongan untuk menseleksi nanti para pencari kerja. Sejak dibuka pada pukul 9, hampir ribuan orang yang sudah mengakses situs untuk mencari kerja ini, di mana memang ajang ini dimanfaatkan oleh pemerintah di masa pandemi karena keterbatasan untuk melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan, sehingga diadakan secara virtual. Di mana sejak dibuka sudah ribuan orang, di mana perusahaan juga bisa ikut mendaftar untuk membuka lowongannya agar bisa dikunjungi oleh para pencari kerja. Memang kegiatan ini baru berlangsung 2 kali sejak masa pandemi ini sudah kali kedua dilaksanakan, dibuka oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Asianudin Mitawatu, mengapresiasi Kementerian Tenaga Kerja untuk merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Sulawesi Utara. Memang khusus walaupun dibuka secara virtual memang, tapi kegiatan pencarian kerja ini dikhususkan untuk masyarakat Sulawesi Utara, kecuali ada perusahaan yang membutuhkan skill khusus, maka akan dibuka ke pekerja dari daerah lain. Demikian rekan ya. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Tribuners, pemerintah pusat diketahui melalui Kemenkes RI telah memulai vaksinasi booster kedua atau berarti vaksin dosis keempat untuk tenaga kesehatan atau nakes. Di Kaltara sendiri, Kepala Dinkes Kaltara Usman mengatakan pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi nakes belum dilakukan. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa memang sampai saat ini di Kalimantan Utara pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan atau nakes belum dimulai.
pihak Dinas Kesehatan Kaltara mengakui bahwa pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi nakes di Kaltara masih menunggu proses pendataan jumlah sumber daya manusia tenaga kesehatan atau SDM nakes. Mengingat sampai saat ini ketersediaan vaksin booster kedua, yaitu dengan merek Moderna, masih cukup terbatas. Artinya dengan selesainya nanti pendataan SDM nakes, nanti pihak Dinkes Kaltara akan mengusulkan sejumlah dosis vaksin untuk nantinya disuntikan kepada tenaga kesehatan di Kaltara untuk vaksinasi booster yang kedua ini. Sebagai informasi, vaksinasi booster pertama di Kaltara sudah dilakukan pada bulan Agustus tahun yang lalu dengan menggunakan merek Moderna. Dan capaian vaksinasi booster pertama di Kaltara juga sudah mencapai 100% hingga saat ini. Pihak Dinkes Kaltara memperkirakan proses pendataan ini akan memakan waktu hingga 1 pekan ke depan, sehingga diharapkan di minggu kedua bulan Agustus nanti vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan itu bisa segera dimulai, sehingga nantinya tenaga kesehatan dapat terlindungi dari resiko terpapar virus corona. Demikian rekan dia laporan untuk saat ini. Baik, Tribuners rekan Faudi sudah melakukan wawancara juga bersama Kepala Dinas Kaltara, Usman. Berikut liputannya kami tampilkan. Mendata, karena kan kebanyakan nakes kita kemarin kan dia booster pertamanya itu adalah Moderna. Sedangkan ketentuan jenisnya itu kalau Moderna ya Moderna, itu booster keduanya. Sementara ini kondisi vaksin kita di provinsi itu masih sangat terbatas Modernanya. Jadi kami sekarang ini melakukan pendataan. Jadi kami sudah menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk segera melaporkan terkait dengan jumlah SDM kesehatannya, sehingga nanti dibutuhkan untuk penyiapan vaksin. Itu wajib Pak ya? Ya. Wajib Pak. Untuk nakes. Bukan saya wajib, tapi ya kita karena ini adalah instruksi dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan ini, ya kita upayakan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Itu untuk nakes saja Pak, belum ada instruksi ya, buat seperti yang lalu awalnya nakes karena mereka itu yang paling berisiko atau terpapar, kita lindungi nakesnya. Perkiraan selesai pendataan kapan Pak? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Karena kita sudah mulai kan kemarin hari Jumat ya kalau salah, sudah mulai dilakukan vaksinasi untuk booster kedua. Oh sudah dimulai Pak di Kaltara? Ya sudah mulai, tapi kalau di Kaltara belum kan. Oh Kaltara belum. Secara nasional sudah dijalankan. Kita belum karena mendata dulu. Target kita pendataannya sampai kapan Pak? Ya mudah-mudahan waktu mungkin minggu depan sudah harus selesai. Nanti kami akan minta lagi. Karena suratnya permintaan datanya kita sudah lakukan. Kita segera minta datanya ke Kabupaten Kota. Itu vaksin yang disediakan cuma Moderna Pak ya? Atau menyesuaikan Pak? Kalau nakes makanya kemarin karena kebanyakan hampir 90% itu nakes kita adalah Moderna, ya Moderna. Kalau untuk booster yang lain kan bisa Pfizer, bisa yang lain-lainnya. Dua orang perempuan dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian kecelakaan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kedua korban merupakan pengendara dan penumpang sepeda motor Matic Honda Scoopy yang terlibat kecelakaan dengan satu unit truk tangki di Kota Padang. Untuk informasi terkait kronologi kejadian, sudah terhubung bersama kami rekan Rezi Aswar, reporter Tribun Padang. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, silakan. Iya deh, ini terjadi kecelakaan di mana terjadi di jalan bypass Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 14 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada pengendara Honda Scoopy, pengendara dan penumpangnya meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan dengan satu unit truk tangki, di mana kejadian ini korban mengalami luka robek, patah tulang hingga cedera dan dibawa ke rumah sakit RSM Jamil Kota Padang. Namun kedua korban meninggal di tempat karena terlindas truk dan terseret ya. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, untuk sepeda motor diperkirakan terseret hingga sampai 50 meter. Namun untuk kedua korban terseret, ada satu pengendara terseret sekitar ikut terseret dengan sepeda motornya pada saat kejadian. Untuk kedua kendaraan tidak mengalami kerusakan yang parah, namun kedua korban meninggal dunia di lokasi. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Rezi untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Puluhan pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Sukaramai, Kota Lok Sumawe mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota. Pedagang kaki lima tersebut meminta agar tetap bisa kembali berjualan di sekitar Jalan Sukaramai seusai digusur oleh Satpol PP. Kami sudah terhubung dengan rekan Zaki Mubarak, reporter dari Serambi News yang akan melaporkan lebih detail ya. Silakan rekan. Halo, rekan Zaki. Ya, halo. Ya, silakan dengan laporan Anda, rekan. Baik, selamat siang rekan Tribun News. Dapat kami informasikan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Utara sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah fakir miskin. Bahkan Kajari sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus tersebut. Kasus tersebut berawal pada tahun 2021 lalu, di mana Sekretariat Baitul-Mal Aceh Utara melaksanakan pekerjaan pembangunan 251 unit rumah. Bantuan rumah itu tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Aceh Utara. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Dr. Diah Ayu melalui Kasih Intelijen Kejari Arif Kadarman kepada pihak kita mengatakan pekerjaan itu dilaksanakan secara sekolah dengan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Kemudian menurut Aris, dana tersebut bersumber dari PAD khusus Kabupaten Aceh Utara yang diambil dari dana zakat. Pembangunan rumah duafa itu mulai dikerjakan 31 Agustus 2021 dengan jangka waktu pengerjaannya selama 120 hari. Hanya saja sampai saat ini sebagian besar rumah pembangunan rumah tersebut belum rampung 100%. Meski sudah berstatus sebagai tersangka, jelasnya kelima tersangka tersebut saat ini belum ditahan karena pihak jaksa sedang melakukan audit kepada kelima tersangka tersebut. Kelima tersangka tersebut yaitu Z berinisial Z selaku koordinator tim pelaksana, selanjutnya ZZ selaku kepala Sekretariat Baitul-Mal Aceh Utara yang juga kuasa pengguna anggaran KPA merangkap pengarah tim perencana. Kemudian YI selaku kepala Baitul-Mal Aceh Utara merangkap pengarah tim pelaksana. Berikutnya M selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dan terakhir yaitu RS 36 selaku ketua tim pelaksana. Ini kelima tersangka tersebut disangka melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Demikian dia.
Baik, terima kasih rekan Zaki Mubarak untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Komplotan pencuri kerbau yang meresahkan warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Total ada 5 pelaku yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Takalar. Kelimanya memiliki peran berbeda dalam aksi pencurian kerbau tersebut. Dan seperti apa peran itu, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Said Zulfadli yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, terima kasih dia. Di mana Satreskrim Polres Takalar telah meringkus 5 komplotan pelaku pencurian ternak kerbau di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penangkapan tersebut usai salah seorang korban melaporkan terkait pencurian hewan kerbaunya, di mana sehari pasca kejadian tersebut polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku, di mana 5 pelaku ini memiliki peran berbeda-beda, diantaranya 2 orang sebagai otak pelaku, sedangkan 3 orang lainnya berperan sebagai pembeda. Daging kerbau tersebut dibeli oleh seorang pelaku penada dengan nilai 8 juta rupiah. Alhasil polisi selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti tali yang digunakan, sebuah motor dan mobil pickup yang digunakan para pelaku untuk mencuri kerbau tersebut. Dan kelimanya juga disangkakan, polisi juga mensangkakan pasal berbeda-beda. Untuk otak pencurian disangkakan pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara, dan 3 orang lainnya pelaku penada disangkakan pasal 480 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Begitu dia. Baik. Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kasatreskrim Polres Takalar, Ibtu Agus Purwanto terkait kasus ini selengkapnya. Baik, saya jelaskan bahwa ini adalah tindak pidana pencurian hewan, di mana pelaku sebelum merencanakan aksinya, mereka merencanakan sebelumnya di sebuah pesta, yang mana adalah kedentro menyampaikan kepada penyaring, apa ada nggak yang bisa dijadikan uang, apakah itu sapi atau kerbau. Kemudian tersangka Dengawi menyampaikan kepada Dendro bahwa ada kerbau 4 ekor di lokasi bekas tambang yang ada di lingkungan Panjojo, di Dusun Panjojo, Kecamatan Polu. Nah, kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 tersangka lelaki Dendro dan Dengawi berjalan kaki sejauh 5 km ke lokasi tambang tersebut, dan sampai di sana menemukan 1 ekor kerbau yang terikat. Pelaku kemudian membuka talinya dan menarik kerbau tersebut sampai ke belakang Pasar Paleko sejauh kurang lebih 5 km. Sampai di sana kerbau tersebut disimpan di rumah Den Tali. Kemudian pelaku menelpon Dentali untuk apakah mau membeli sapi tersebut, kerbau tersebut, sehingga Balai Besar KSDA Papua melepas liarkan 74 satwa endemik Papua di hutan cagar alam Cyclop Baper, Waena, Kota Jayapura. Hewan-hewan itu diantaranya ada 14 ekor sanca hijau, dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BBKSDA Papua Abdul Aziz Bakri. Untuk bagaimana terkait proses pelepas liaran satwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, halo Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini Balai Besar KSDA Papua melepas liarkan setidaknya 74 satwa endemik Papua. Di antaranya ada 14 ekor ular sanca hijau di hutan cagar alam Pegunungan Siklop
di kawasan Buper Waena, Kota Jayapura, Papua. Berdasarkan pantauan kami awak media, acara pelepasliaran tersebut berlangsung tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala BBKSDA Papua, Abdul Aziz Bakri. Dia dan juga Tribuners dalam sesi wawancara bersama kami awak media, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada BBKSDA Papua, Luciana Dia Ratnawati, mengatakan sebagian satwa yang kembali ke habitatnya itu merupakan barang bukti, titip rawat satwa dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua. Dan sebagian lainnya, ini dia dan juga Tribuners, merupakan hasil translokasi dari BBKSDA Jawa Timur. Dia dan juga Tribuners, dapat saya rincikan dalam kesempatan pelepasliaran tersebut, satwa yang dilepasliarkan di hutan cagar alam Siklop Buper Waena ini terdiri dari 3 ekor kakatua raja, 2 ekor kakatua koki, kemudian ada sekitar 13 ekor kasturi kepala hitam, 2 ekor burung cendrawasih kuning kecil atau Paradisea minor, 6 ekor nuri bayan, 8 ekor nuri coklat. Dan hasil translokasi dari BBKSDA Jawa Timur, maksud saya, ini turut pula dilepasliarkan ada 2 ekor biawak hijau, 2 ekor biawak ekor biru, dan 19 ekor kadal Panama atau kadal lidah biru begitu. Dan juga Tribuners ada pula 3 ekor boa-boa pohon Papua dan 14 ekor ular sanca hijau yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan dalam keterangan persnya, Luciana juga menyampaikan bahwa semua satwa ini telah menjalani masa habituasi di kandang transit satwa Buper Waena dan dinyatakan dalam kondisi sehat serta berperilaku alami sehingga siap dipulangkan ke habitat alaminya. Pada kesempatan yang sama, dia dan juga Tribuners, PLT Kepala BBKSDA Papua Abdul Aziz Bakri menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua atas keterlibatan dan juga sinergitasnya dalam upaya melestarikan satwa liar milik negara tentunya. Dan ia juga menyampaikan keprihatinannya dengan adanya satwa-satwa yang hari ini dipulangkan ke alam dalam jumlah yang cukup banyak. Dia dan juga Tribuners ini tentunya mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi perburuan liar begitu terhadap satwa-satwa yang dilindungi termasuk burung cendrawasih merupakan burung khas Papua. Dia demikian laporan singkat saya terkait dengan pelepas liaran satwa yang diinisiasikan oleh BBKSDA Papua dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama sejumlah pihak terkait kegiatan ini selengkapnya. Hari ini hari yang luar biasa. 74 satwa kita sudah lepasliarkan kembali yang berasal dari Polda Papua melalui Divres Khusus Polda Papua dan dari translokasi Jawa Timur. Kami berharap satwa yang sudah dilepasliarkan hari ini bisa berkembang biak dan akan membawa berkah bagi masyarakat di sini. Harapan kami ke depan bahwa lokasi ini dijaga dan bisa menjadi tempat atraksi wisata, kegiatan edukasi, dan tempat penelitian. Terima kasih atas dukungan dari semua stakeholder yang terkait sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, atas nama pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi untuk kegiatan pelepasliaran satwa endemik Papua pada hari ini yang telah disiapkan oleh Jupiter Polda Papua, Polairut dan Balai Besar KSDA Papua, dan hari ini dilepasliarkan di area kampung AC kecil di kawasan penyangga cagar alam Siklop. Di lokasinya keluarga PPO Piatus Buper ya. Nah, kegiatan ini dari pemerintah Provinsi Papua menyambut baik dan memberi apresiasi, dan terus kita tingkatkan. Seiring dengan itu juga kita harapkan kesadaran masyarakat bahwa kita perlu sekali untuk menjaga kelestarian satwa endemik Papua, terutama cendrawasih dan seterusnya. Oleh karena itu, walaupun hari ini sudah dilakukan pelepasliaran kurang lebih 34 ekor ya, dari berbagai jenis, termasuk reptil ya, ada ular, ada burung-burung. Kita harapkan kegiatan hari ini mendapat dukungan dari masyarakat adat setempat. Loka Pengawas Obat dan Makanan atau POM di Kabupaten Belitung menemukan ratusan kosmetik ilegal. Kosmetik tanpa izin edar itu mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan kandungan hidrokuinon tinggi. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait kosmetik ilegal ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Pos Belitung, ada rekan Adelina Nurmalitasari. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners,
Sebelumnya, Lokapom di Kabupaten Belitung melakukan penertiban kosmetik ilegal pada pekan kedua dan ketiga Juli 2022. Penertiban ini dilakukan di 11 sarana yang menjual kosmetik, baik di Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Lokapom menemukan sebanyak 74 item produk kosmetik dengan jumlah 306 pieces yang tidak memenuhi ketentuan. Terdapat produk yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya yang tercantum dalam public warning Badan POM serta beberapa produk kadaluarsa. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomis sampai Rp7.014.500. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa memberikan efek samping pada kulit. Jika seorang memiliki kulit sensitif atau hipersensitif, produk yang mengandung bahan berbahaya ini bisa menyebabkan kulit langsung mengelupas dan memerah. Kepala Lokapom di Kabupaten Belitung, Singgih Prabowo Adi, mengatakan produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan kebanyakan langsung dimusnahkan di tempat dan penjualnya diberikan sanksi administratif. Dari hasil keseluruhan yang didapatkan, memang tidak ada yang mengarah ke pro justisia atau tidak ada yang dilanjutkan ke persidangan dan pidana. Hal tersebut karena rata-rata penjual baru mengetahui produk yang boleh dan tidak boleh digunakan dan baru mendapat pembinaan dari Lokapom. Kebanyakan kosmetik ilegal yang ditemukan berasal dari penjualan secara daring dan sales yang datang tanpa meninggalkan faktur, sehingga Lokapom kesulitan mengungkap gudang besar penyedia produk. Meski begitu, Singgih menegaskan tetap akan menindaklanjuti hal tersebut. Sementara itu, untuk pengawasan online, pihak Lokapom akan mengawasi melalui cyber patrol yang memantau penjualan kosmetik melalui akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Lokapom juga mengimbau masyarakat, terutama para perempuan, untuk mencurigai kosmetik yang harganya murah, meski belum tentu mengandung bahan berbahaya. Juga agar jangan tergiur dengan produk yang menjanjikan hasil instan. Singgih juga menyampaikan bahwa dalam pemilihan kosmetik aman, ingat selalu untuk cek klik, yakni mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Demikian rekan Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners rekan Adelina juga sudah melakukan keterangan dan mendapatkan keterangan dari Kepala Lokapom di Kabupaten Belitung, Singgih Prabowo. Berikut liputannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media semua yang selalu menjadi mitra kami. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan hasil dari aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal. Nah, jadi pada bulan Juli di minggu ke-3 dan ke-4 itu kami dari Lokapom Belitung dan juga seluruh UPT Badan POM yang ada di Indonesia, kami melaksanakan kegiatan aksi penertiban pasar dari kosmetik yang ilegal. Jadi fokus dari pemeriksaan kami untuk kegiatan ini adalah pada kosmetik-kosmetik yang ilegal. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa untuk kosmetik ini banyak masih kita temukan di pasaran kosmetik-kosmetik yang ilegal, mengandung bahan berbahaya, baik itu merkuri atau mungkin kandungan hidrogenan yang tinggi, serta juga kandungan-kandungan yang lainnya seperti pewarna merah K dan juga beberapa bahan berbahaya yang lainnya yang terkandung di dalam kosmetik. Nah, dasar kita pelaksananya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga beberapa peraturan yang lainnya, termasuk juga Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi dan juga kosmetik. Nah, adapun hasilnya bisa dilihat di depan. Jadi ini sebagian kecil dari hasil temuan kami di lapangan, temuan rekan-rekan semua di lapangan. Karena beberapa tindak lanjut yang kami langsung laksanakan adalah pemusnahan di tempat. Dari hasil keseluruhan yang kita dapatkan memang tidak ada yang mengarah ke pro justisia, artinya tidak kita lanjutkan ke persidangan atau mungkin ke arah pidana. Kita menuju Sumatera Selatan, Tribuners. Semende Raya sebagai salah satu dataran tinggi yang ada di Kabupaten Muara Enim memiliki potensi besar dalam pengembangan kopi berjenis Arabica. Di daerah ini terdapat hamparan lahan perkebunan kopi yang luas dan menjadi mata pencaharian masyarakat selama bertahun-tahun. Selain itu ada pula agrowisata yang menakjubkan mulai dari danau, panas bumi, air terjun hingga agrowisata sayur-sayuran sampai buah-buahan yang salah satunya yakni strawberry. Untuk informasi lebih detail dan bagaimana kegiatan yang bisa dilakukan di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Pos, ada rekan Ardani Zuri. Silakan dengan informasi Anda.
Halo, bayarkan ya. Oh benar di Semenderaya, yaitu salah satu kecamatan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini ada warga yang mulai mengembangkan agrowisata stroberi. Karena di wilayah Semenderaya ini merupakan dataran tinggi, yaitu sekitar 1.400 mdpl, sehingga sangat cocok untuk perkebunan agrowisata, yaitu stroberi. Selain stroberi, di wilayah Semenderaya ini mempunyai potensi wisata yang belum tergarap, seperti air terjun, danau, dan panas bumi, yang bisa digunakan untuk wisata seperti daerah Jawa, yaitu Ciater, yang bisa dijadikan untuk pemandian air panas. Salah satu warga, yakni Imaris, 50 tahun, warga desa Segamit. Saat ini dia berupaya telah mengembangkan perkebunan stroberi yang dinamakan dengan Imaris Garden. Di saat ini beliau atau Imari ini mengembangkan sekitar 1,5 hektar lahannya untuk dilakukan uji coba perkebunan sawit. Dan ternyata cukup berhasil. Sudah berapa tahun ini beroperasi dan ternyata mendapat apa itu masyarakat, sambutan dari masyarakat luas. Selain wisatawan lokal dari Muara Enim sendiri, beberapa wisatawan dari luar Provinsi Selatan telah berdatangan untuk melihat kebun Imaris Garden yang dibuat swadaya oleh Pak Imari ini. Menurut Pak Imari, dia mempunyai ide membuat kebun stroberi ini. Berawal dia belajar dahulu ke daerah Lembang, yaitu daerah Jawa Barat, dan daerah Jawa lainnya. Dan dia melihat di sana ada potensi kebun stroberi. Dari studi banding dia ke daerah Jawa Barat sekitar 6 tahun yang lalu, ia pun tertarik untuk membuat kebun sendiri stroberi di desanya, yang kebetulan letak geografis dan maupun bentuk alamnya hampir sama dengan di daerah Lembang. Dari sanalah dia mencoba membeli bibit dan menyemaknya sendiri, dan setelah ditanam sekitar 6 bulan, ternyata berhasil. Dari sanalah sampai saat ini dia telah membuka sendiri Imaris Garden. Nah, setiap untuk masuk ke kebun Imaris Garden, dia memberikan tiket 10.000 untuk setiap pengunjung. Selain pengunjung bisa menikmati pemandangan alam, ada kebun-kebun juga, kebun bunga, pengunjung juga bisa memetik, mencicipi stroberi secara gratis. Tapi kalau untuk oleh-oleh, para pengunjung harus bayar 50.000 per kilogram. Nah, menjadi kendala untuk saat ini ialah keluhan dari Pak Imari ini adalah jalan atau akses jalan menuju ke tempatnya itu masih jalannya banyak yang rusak, sehingga ia meminta harapan kepada pemerintah untuk aktivitas jalan diperbaiki untuk supaya agrowisata atau wisata alam yang ada di Semenderaya bisa lebih maju lagi. Itu harapannya dia. Baik, Tribuners, rekan Ardani juga sudah melakukan wawancara bersama pemilik kebun stroberi di sana. Imari, berikut liputannya. Ini kebun stroberi, dari kapan Pak ini usaha ini? Sejak 6 tahun lalu. 6 tahun lalu ya? Iya. Ide buat ini dulu gimana? Idenya dari jalan-jalan ke Bandung melihat yang di Lembang itu. Jadinya peminat lah di sana, Lembang, Batu, Cianjur, jadi nurut di sana. Kalau bibitnya apa? Bibitnya dari sana itu, asal ngambil sedikit, disemai terus, dia banyak baru dikembangkan. Oh, jadi udah nyemai sendiri. Belajar juga ya cara sini ya? Belajar juga cara. Belajar. Berapa lama Pak kita belajar itu untuk bisa menghasilkan kebun stroberi kayak ini?
Tidak kurang kira-kira kalau sudah dapat bibitnya itu 2-3 bulan sudah ngasil. Sudah hasil. Iya. Cepat juga. Itu dari pulibik sudah buah itu kadang-kadang. Iya. Ini ada berapa jenis stroberi ini? Stroberi sini ada 3 jenis. Stroberi sini kayaknya. Ada Apa yang namanya saibat, yang batangnya 3 atau 2, buahnya banyak besar. Ada yang senibat yang makai buah tiap 3 bulan harus dibuangi batangnya itu karena banyak anak. Ada yang daunnya banyak, buahnya kurang. Itu namanya senikang. Oh. Sejak kita buka kebun ini buat umum kapan, Pak? Sejak buat langsung umum. Oh, dari langsung pertama kunjungan. buat... Mulai dari pertama. Kasus penutupan akses jalan teras rumah satu warga yakni bernama Anissa 40 tahun di Jalan Gading Raya 8 Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur masuk tahapan mediasi. Penutupan jalan itu sebelumnya dilakukan oleh tetangganya bernama Widya 45 tahun dengan cara menemboknya menggunakan bata ringan. Mediasi pun membuahkan solusi yakni pihak penembok akan membuka akses jalan dengan perhitungan ukuran yang sudah disetujui kedua belah pihak. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Kasus penutupan akses jalan di salah satu rumah warga yang terdapat di Pulau Gadung, Jakarta Timur, tepat pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sedang dilaksanakan tahapan mediasi, di mana mediasi tersebut dihadiri oleh jajaran aparat berupa dari kepolisian, Koramil, dan juga masyarakat sekitar, dan dibantu oleh jajaran RT dan RW, di mana mediasi tersebut dilakukan bertujuan untuk mencari solusi antara kedua belah pihak, yakni saudari Anissa selaku pemilik rumah yang rumahnya tertutup akses jalannya, dan saudari Widya yang menutup akses jalan tersebut. Yang dimana setelah dari mediasi tersebut menghasilkan solusi tersebut adalah di mana nantinya Widya akan membongkar kembali akses jalan yang sudah tertutup oleh bata ringan tersebut yang sudah memiliki terbangun bata ringan tersebut sepanjang lebih kurang 2 meter. Dan nantinya akan dibongkar sesuai kesepakatan yakni sepanjang 1,5 meter. Namun Widya juga mengungkapkan hal itu pada dasarnya juga sudah membuat dia bisa membongkar tembok tersebut apabila saudari Anissa bisa atau mengakui kesalahannya, mengingat sebelum terjadinya penembokan tersebut kedua belah pihak sempat bersiteru atau bertengkar, yang dimana saudari Widya merasa dirinya atau keluarganya merasa terintimidasi dari keluarga Anissa, yang bagaimana hal itu menjadi penyebab faktor pembangunan atau dibuatnya tembok sepanjang 2 meter tersebut, sehingga akses jalan atau akses pintu keluar yang terdapat di rumah saudari Anissa menjadi sempit hanya sebesar 40 cm. Baik, rekan Dea, mungkin itu saja bisa saya sampaikan terkait informasi terkini kelanjutan kasus penembokan di lokasi di Pulau Gadung. Terima kasih. Baik, Tribuners rekan Randy juga sudah melakukan wawancara bersama Widya selaku warga di sana. Berikut liputannya. Konsumsi kami saja dulu, jadi bahan kami dulu, selama etikatnya baik tidak akan kami proses, karena kami juga tahu manusia ketika sedang kesal pastinya ada letupan-letupan. Kami masih memaklum seperti itu karena kami udah bertanggal lama, dan memang tipikal budaya adat istiadat kan beda-beda ya, dan kami sudah paham dan maklum. Bu, ini tembok ini berdiri sejak kapan, Bu? Jumat ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, Jumat kemarin, Bang. Jumat kemarin. Ya. Jumat baru, dan itu tidak tiba-tiba, Pak. Jadi hari Kamis, Kamisnya begitu kami ada kan sebelumnya mau dikerjakan. Jumat lalunya, tetapi kan ada Pak Lurah datang, kami memberikan waktu seminggu, tapi jadi 10 hari, gitu kan, nggak apa-apa. Ada itikat baik, tidak, gitu kan. Jadi
Kami mencari tukang yang pertama intimidasi tidak mengerti akhirnya. Tukang yang Intimidasi dari pihak keluarga Pak Asep. betul, dan itu sudah diakui. Kemudian ketika sudah valid di hari Kamis malam itu ada yang mau bekerja, baru kami melaporkan ke RT, RW, kemudian kami WA Pak Babinsa dan Pak Dimas. Seperti itu. Jadi ini tidak sembunyi-sembunyi ketika pelaksanaan yang bersangkutan ada jalan di sini, jadi nggak sekonyong-konyong ya. Barang-barang ada di sini, yang tukang yang bekerja juga di sini. Kami lalu lalang, tapi tidak ada pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan. Dan sebelumnya sudah dikasih tahu ya Bu? Sudah dari surat 12 Juli. Bahwa kami memutuskan untuk melakukan ini. Oh, suratnya 12 Juli ya? 12 Juli bahkan. Cuma karena ada Pak Lurah, jadi kami undur sambil menunjukkan itikat. Dan surat itu sudah dikasih ke keluarga Pak Sudah Asep? ditembuskan dan sudah sampai. Ke kelurahan Bu suratnya Bu ya? Suratnya ditujukan untuk Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Kita ke Papua, Tribuners. Kegiatan donor darah untuk menyambut HUT Paroki Santo Agustinus digelar di Aula Vincentius. Gelaran donor darah ini diinisiasi oleh Gereja Katolik Santo Agustinus Manokwari yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Papua Barat. Untuk informasi lebih detailnya terkait kegiatan ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua Barat. Ada rekan Marvin Raubaba, silakan dengan informasi Anda. Baik, Devi dan Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat, bahwa tepatnya pada tanggal 31 Juli lalu, Gereja Katolik Santo Agustinus Manokwari mengadakan gelar bakti sosial yang berlangsung di Gereja Santo Vincentius Manokwari, Papua Barat. Bakti sosial ini ditujukan untuk menyambut Hari Paroki atau HUT Paroki Santo Vincentius yang jatuh pada tanggal 20 Agustus mendatang. Adapun kegiatan ini digelar atas kerjasama dari Gereja Santo Vincentius bersama PMI Papua Barat, Palang Merah Papua Barat. Sebelum melakukan donor, para peserta yang berasal dari warga jemaat gereja paroki langsung melakukan pemeriksaan yang meliputi tekanan darah. Apabila masih standar, maka bisa dipersilakan untuk melakukan donor darah. Tidak hanya kegiatan donor darah, Gereja Santo Vincentius juga akan melaksanakan beberapa kegiatan, yakni ada lomba Yospan, Yosin Pancar, dan juga pertandingan sepak bola gawang mini yang sudah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan kegiatan ini, Koordinator Seksi Sosial Marina Amurmasi mengimbau kepada warga sekitar Gereja Santo Vincentius agar bisa terlibat dalam kegiatan bakti sosial ini, sehingga stok darah dari PMI juga terpenuhi. Seperti begitu, Devi. Baik, terima kasih rekan Marvin untuk laporan Anda dari Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Setelah 2 tahun tak digelar akibat pandemi COVID-19, tahun ini agenda tahunan Hoyak Tabuik di Kota Pariaman, Sumatera Barat kembali diadakan. Untuk prosesi membiak batang pisang sendiri yang ada dalam rangkaian pesona Hoyak Tabuik Budaya Piaman 2022 telah berlangsung pada Rabu 3 Agustus kemarin. Bagaimana kegiatan itu dilakukan? Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Panji, reporter Tribun Padang yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Apa ada dia? Baik, Tribuners, mohon maaf ada kesalahan. Kami lanjutkan ke informasi berikutnya di Kalimantan Timur. Kloter pertama jemaah haji tiba di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan pada Kamis 4 Agustus 2022 hari ini tadi. Di mana kloter pertama ini terdiri dari 3 daerah di Kalimantan Timur, yakni Samarinda, Pasir, dan Penajam Pasir Utara. Total sebanyak 358 jemaah yang telah pulang, namun ada 2 jemaah lain yang masih harus tinggal di Mekah lantaran sakit. Untuk laporan lebih detailnya, kami sudah terhubung
dengan rekan Muhammad Zain, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Zain. Rekan Zain bisa mendengar kami di studio? Halo rekan Dea, dapat mendengar suara saya? Ya, baik. Sudah tersambung, silakan rekan dengan laporan Anda. Rekan Dea, maaf. Ya. Silakan rekan Zain. Baik. Kami laporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana kedatangan kloter pertama jemaah haji ini tiba pada pukul kurang lebihnya sekitar 03.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, seharusnya tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ini pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah. Memang ada kendala karena di cuaca sehingga menghambat proses pemulangan dari para jemaah haji ini. Namun beruntungnya para jemaah haji ini dapat kembali ke Kalimantan Timur dalam kondisi selamat. Seperti tadi diinformasikan, para jemaah haji ini rata-rata dari Kota Samarinda, selebihnya dari Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang seharusnya ada 360 orang jemaah, namun yang kembali hanya 358, di mana satu orang jemaah masih menjalani perawatan karena sakit, dan satu orang lagi harus mendampingi di Mekah sana. Dari pihak embarkasi Balikpapan sendiri berharap untuk kondisi jemaah haji ini dapat segera pulih sehingga bisa kembali ke tanah air secepatnya, baik itu nantinya apakah di kloter kedua ataupun kloter ketiga. Dan dari para jemaah haji ini tadi pagi sudah diantarkan ke embarkasi Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, utamanya berupa pemeriksaan antigen, dan nantinya apabila ada yang ditemukan positif akan dilakukan isolasi terlebih dahulu. Namun untuk isolasi sendiri ini diserahkan kembali kepada pihak jemaah apakah akan dikembalikan ke daerah masing-masing atau tetap dirawat di embarkasi Balikpapan. Kemudian apabila memang dari jemaah haji ini menghendaki agar pulang ke daerahnya terlebih dahulu, maka dari pihak embarkasi akan mengeluarkan surat rujukan bagi jemaah haji ini untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang sudah dirujuk. Sampai dengan saat ini dari para jemaah haji diketahui dalam kondisi sehat dan hanya memang perlu menjalani proses karantina di embarkasi Balikpapan selama 1 minggu untuk memastikan tidak ada penularan COVID-19 nantinya setelah mereka kembali ke daerah masing-masing. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zain untuk laporan Anda di Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Selatan, Tribuners. Jalan Suryanata ditutup satu lajur untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Ayani kilometer 34, Kota Banjarbaru. Proyek pembangunan jembatan penyeberangan ini akan berlangsung sekira 6 bulan lamanya. Terkait progres terkini pembangunan akan dilaporkan oleh wartawan dari Banjarmasin Post, ada rekan Milda Sari. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Saat ini di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sendiri sedang dilakukan pengerjaan proyek jembatan penyeberangan orang di Kota Banjarbaru di Jalan Ahmad Yani di kilometer 34 Kota Banjarbaru, di mana jembatan penyeberangan orang ini akan menghubungkan dua jalan, yakni Jalan Suryanata dan juga Jalan Junjung Buih. Dan alasan pihak Pemko Banjarbaru sendiri membangun JPO ini untuk sebagai akses bagi
pelajar maupun orang tua yang akan menjemput anaknya maupun akan berangkat ke sekolah, di mana pada Jalan Junjung Bui sendiri terdapat 2 sekolah, yakni SMA 1 Banjarbaru dan juga SMP 1 Banjarbaru. Dan JPO ini sendiri merupakan JPO, jika selesai JPO ini akan menjadi JPO pertama, JPO satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan saat ini. Dan Pemko Banjarbaru sendiri menggelontorkan anggaran 4,8 miliar yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru untuk pembangunan JPO ini. Dan JPO ini sendiri terinspirasi dari JPO yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang mana saat nantinya JPO akan dibuat menjadi JPO yang ramah disabilitas, namun tidak menggunakan lift seperti yang ada di Jakarta. Dan JPO ini sendiri masih dalam tahap penggalian sebagaimana yang ada di video, dan saat ini progresnya sudah mencapai 10%, dan 2 bulan kemudian tiang pancang maupun pilar dari JPO akan segera tiba di Kota Banjarbaru, yang mana tiang dan tiang serta pilar didatangkan dari Jawa dan nantinya akan dirakit untuk dipasang menjadi JPO di Kota Banjarbaru sendiri. Dan pengerjaan JPO sendiri dikerjakan hingga bulan Desember 2022 ini. Gitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milna Sari melaporkan dari Banjarbaru. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri dan Hengki Honandar membuat kebijakan sehari tanpa kendaraan bermotor ke kantor bagi ASN. Kebijakan ini dalam rangka mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai upaya penanggulangan pencemaran udara atau polusi dan perubahan iklim. Hari ini 4 Agustus menjadi hari pertama uji coba hari tanpa kendaraan bagi ASN di sana. Bagaimana situasi di Kota Bitung saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Christian Woyongkere, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pagi tadi sosialisasi hari bebas kendaraan bermotor mulai diterapkan oleh pemerintah Kota Bitung, ditandai dengan jalan kaki yang dilakukan oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri, dan Wakil Wali Kota Bitung, Hengki Honandar, dari rumah dinas ke kantor Wali Kota Bitung. Di mana dalam perjalanan yang hampir lebih dari 1 kilo tersebut dan memakan waktu sekitar 20 menit, Kota Bitung dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa aksi atau sosialisasi ini sebagai wujud untuk mengajak para pegawai ASN, THL yang ada di lingkup pemerintah Kota Bitung untuk naik angkot atau mikro dan ojek, di mana itu juga akan membantu peningkatan maupun kualitas dari armada angkutan kota maupun ojek, dan merupakan bagian dari sosialisasi mengurangi emisi gas buang kendaraan yang berpotensi membuat pencemaran atau polusi udara serta perubahan iklim. Dan direncanakan kegiatan hari tanpa atau hari bebas kendaraan bermotor yang telah dimulai hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, akan dievaluasi secara berkala oleh penjabat Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Tenok, dan akan diterapkan pada waktu yang akan datang ataupun di hari Kamis pekan depan. Demikian rekan Dea dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri, didampingi oleh Wakil Wali Kota Hengki Honandar. Berikut liputannya. Jalan kaki, tapi kalau yang agak jauh-jauh dari Girian atau dari Sagrat, ya nah mikrolet lah. Biar tombe orang warga pengelola mikrolet makin hari bisa memperbaiki kualitas mikroletnya. Karena kalau mikrolet nggak pernah ada yang naik, nggak dapat pendapatan, kapan mereka mau memperbaiki pelayanannya? Karena itu kami harapkan warga masyarakat, marilah kita menggunakan mikrolet atau alat kendaraan umum yang diakui dalam rangka mengurangi emisi gas buang. Iya tuh emisi gas buang. Emisi gas buang. Oh.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tribuners, jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!